Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT yang telah kami buat tentang Perang Margarana. Anggota kelompok kami ada Dimas Rinaldi, Muhammad Firdaus, dan Rofita Dewi. Penjelasan Perang Margarana. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai, di mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang. Untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada Perang Dunia II, mengakibatkan gugurnya seluruh pasukan termasuk I Gusti Ngurah Rai yang kemudian dikenang sebagai salah satu puputan pada era awal kemerdekaan, serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. Oke, poin yang kedua menjelaskan latar belakang Perang Margarana, yaitu kemerdekaan yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti Indonesia langsung dapat menjalani kehidupan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dalam situasi aman dan damai. Beberapa bulan berselang setelah proklamasi, INCA yaitu singkatan Nederland Indian Civil Administration alias Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang baru saja menjalankan Jepang di Perang Dunia Kedua. Masuknya INCA tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, daerah-daerah lain Indonesia juga menjadi sasaran. Salah satunya adalah Bali, Marwati, Dejonet, Diponegoro, dan kawan-kawan dalam sejarah nasional Indonesia. 5/2008 menjelaskan bahwa tanggal 2 Maret 1946, 2 batalion pasukan INCA mendarat di Bal. Setelah itu, poin yang ketiga, selama ketua kedatangan mereka bertujuan untuk melucuti senjata tentang Jepang. Hadirnya pasukan Belanda ini, Pulau Dewata tentu saja ditentang oleh kaum pejuang Republik dan rakyat Bali. Mulai terjadilah pertempuran kecil antara para pejuang Bali dengan Belanda. INCA menjaga di perlindakan melalui surat dari Letnan Kolonel JBT Konik kepada Satu Gusti Surah RAI selaku Kepala Divisi Tentara Keamanan Rakyat TKKR untuk wilayah Sunda Kecil, Bali, dan Nusa Tenggara. Dan sekiranya Satu Gusti Ngurah Rai dengan tegas menolak perundingan tersebut. Ia menegaskan selama Belanda masih menginjakkan kaki di Bali, pahlawan pejuang dan rakyat akan terus dilakukan. Jalannya Perang Margarana. Kronologi sebelum perang. Sudarmanto dalam buku Jejak-Jejak Pahlawan 2007 menyebutkan I Ngurah Rai membentuk batalion Ciung Wanara untuk menghadapi Belanda di Bali. Tak hanya itu, dibentuk pula basis-basis perjuangan di banyak desa di Bali. Perjuangan pasukan Ciung Wanara pimpinan I Gusti Ngurah Rai mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Hal tersebut diketahui dari penelitian peranan masyarakat dalam Perang Kemerdekaan, studi kasus Desa Marga dalam peristiwa Puputan Margarana 20 November 1946 pada masa revolusi di Bali. Karya Dewa Made Alit disebutkan beberapa desa di Bali yang menjadi basis perjuangan antara lain Desa Marga, Desa Kelaci, Desa Tegal Jadi, Desa Selan Bawak, Desa Banjar Adeng, Desa Banjar Ole, Desa Banjar Bedugul, Desa Banjar Kelaci, dan lainnya. Tanggal 19 November 1946 malam hari, senjata prajurit NICA yang sedang berada di Tabanan direbut oleh tentara rakyat pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Aksi ini membuat Belanda murka.
Yang selanjutnya, jalannya Perang Margarana. Pagi-pagi buta tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan pasukan dan mengepung desa yang menjadi pertahanan tentara rakyat Bali. Terjadilah aksi tembak-menembak yang membuat Belanda agak terdesak. Belanda terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan militernya yang ada di Bali, ditambah mendatangkan pesawat pengebom dari Makassar. Meskipun dikepung dan kalah jumlah prajurit maupun persenjataan, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya serta rakyat Bali pantang menyerah. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai tetes darah terakhir. Tokoh Perang Margarana. Tokoh Perang Margarana, pahlawan nasional Brigjen Jenderal Brigjen TNI Anumerta Gusti Anugrah, lahir pada tanggal 30 Januari pada 1917 lalu. Dia dikenal melalui pertempuran Puputan Margarana serta pertempuran rakyat Bali melawan Belanda. Dikutip Instagram Kementerian Pertahanan Minggu 30/1/2022, Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Indonesia untuk wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera saat itu. Hal ini lantas menimbulkan kekecewaan pada rakyat Bali karena Pulau Dewata belum diakui secara de facto. Dampak Perang Margarana. Di bidang politik, dikuasainya seluruh Pulau Bali oleh Belanda. Berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya, bahkan raja dapat dikatakan menjadi bawahan Belanda. Di bidang ekonomi, dikuasainya monopoli perdagangan di Bali, karena Bali merupakan daerah yang sangat strategis yang banyak dikunjungi bangsa asing. Di bidang sosial, banyaknya tatanan sosial yang dirubah oleh Belanda, termasuk dihapusnya adat sutep pada upacara ngabel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for listening our presentation. Don't hesitate to ask any question ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.